kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, webinar hari ini kita akan bagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, kurang lebih 1 jam, akan dibawakan oleh dua pembicara utama kita. Dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab berupa Q&A selama 30 menit. Saya akan menjelaskan tata cara Q&A. Bapak Ibu, untuk question and answer, untuk tanya jawab kita hari ini, hanya dapat dilakukan dengan chat kepada admin. Kami sudah memberikan nama kepada admin. Kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian chat, ada yang namanya Q&A webinar. Jadi kalau misalkan sepanjang sesi, kita baru akan Q&A di akhir sesi, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan dengan mengetikkan pertanyaan tersebut kepada Q&A webinar. Maka dari admin kami akan mengumpulkan pertanyaan Bapak Ibu Saudara, dan di akhir dari sesi, di sesi tanya jawab, akan kami bacakan satu persatu dan kami sorting. Dan kemudian cara kedua adalah Bapak Ibu diberi kesempatan juga untuk satu pertanyaan per sesi untuk raise hand Bapak Ibu. Jadi silakan mengecek juga di bawah bagian komputer atau handphone Bapak Ibu masing-masing ada fitur raise hand. Untuk Bapak Ibu yang raise hand, siapa yang duluan akan kami persilakan untuk memberikan pertanyaan secara live atau secara langsung. Demikian hal yang perlu saya sampaikan selaku moderator. Hari ini saya juga meminta izin, saya juga menyampaikan salam dari Pendeta Gabriel Go, Gembala Sidang GKI-BSD. Hari ini berhalangan hadir karena beliau harus ada pelayanan di jam yang sama. Maka dari itu, mari kita bersama-sama langsung saja memulai webinar kita pada pagi hari ini. Saya akan buka kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita satu di dalam doa. Bapak kami yang bertata dalam sorga, Tuhan, kami sangat bersyukur pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang singkat. Tuhan, kami ingin belajar bersama. Terima kasih untuk satu kesempatan teknologi yang begitu maju, kami pun boleh bersama-sama menghadiri webinar dari tempat kami masing-masing. Tuhan, hari ini hamba berdoa, kami bersama berdoa Tuhan yang pimpin, berikan hikmat dan sertai kedua pembicara kami, baik itu Pak Tongam dan juga untuk Pak Handoyo. Dan kami juga berdoa untuk setiap hal-hal teknis yang berjalan Tuhan, yang berikan kelancaran juga. Dan biarlah sesi-sesi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap dari kami, bahkan boleh kami bagikan kepada orang-orang, keluarga, rekan-rekan sahabat yang ada di sekitar kami tentang apa yang perlu kami sampaikan Tuhan. Tuhan tanamkan hikmat itu kepada diri setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai webinar hari ini boleh berjalan dengan baik. Yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Baik Bapak Ibu, langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Tongam Lumban Tobing, selaku pejabat OJK dan juga Ketua Satgas Waspada Investasi. Silakan Pak Tongam. Terima kasih Pak Wendy, yang saya hormati Pak Pendeta Handoyo, Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita. Kami akan menyampaikan topik mengenai waspada investasi ilegal tentunya. Jadi kalau kita lihat saat ini banyaknya investasi-investasi ilegal yang marak di tengah-tengah masyarakat, tentu hal yang baik bagi kita untuk diskusi tentunya nanti bagaimana Bapak Ibu menghadapi penawaran-penawaran ini dan bagaimana solusinya kita akan diskusikan. Sebelum kita acara diskusi, kita akan sampaikan ada 3 hal yang penting bagi kita semua mengenai investasi legal. Yang pertama adalah mengenai investasi legal, yang kedua mengenai cryptocurrency, dan yang ketiga nanti mengenai pinjaman online. Nah, pinjaman online ini juga sangat marak saat ini, di mana korban-korbannya adalah masyarakat-masyarakat kita yang tentu membutuhkan dana yang cepat, tetapi terjebak di pinjaman online ilegal. Nah, kalau kita lihat, ini nanti ada rekan kami yang tayangkan, ada Mbak Jojor, bisa ditayangkan bahannya, Pak. Mengenai investasi legal ini, kalau kita lihat ini merupakan kejahatan pada perekonomian sebenarnya. Kejahatan masyarakat pada masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat di dalam investasi ini perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya investasi itu adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan menanamkan uang kita, bukan malah sebaliknya, kerugian tentunya. Jadi ya, ini yang sharing Mbak Jojor ya, atau kalau Pak Tongam langsung bisa
Jadi Patungan nanti bisa yang share langsung siapa Pak? bicara Ini ya, sama yang patungan. barusan chat ya. Sebentar Pak, saya berikan akses ya. Kan ditutup aja. Ya Pak. Sambil menunggu tayangannya, jadi hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa banyak sekali keinginan kita untuk investasi, mendapatkan keuntungan, tetapi malah kerugian yang diperoleh. Karena apa? Karena mereka ini memang selalu melakukan kegiatan dengan iming-iming hasil tinggi. Dan juga selalu membarengi dengan kegiatan member get member. Jadi kita dapat bonus kalau kita bisa mengikut sertakan orang lain dalam investasi-investasi tersebut. Nah, kalau kita lihat investasi, kita memang investasi ini perlu kita rencanakan secara matang bahwa perencanaan investasi itu tergantung pada kondisi keuangan kita tentunya. Kalau keuangan kita semakin banyak yang perlu dialokasikan untuk investasi, akan menjadi berbeda dengan masyarakat yang memang uangnya tidak ada untuk investasi. Jadi ini juga kita perlu lihat di sini. Dan juga kita ingin melihat apakah tujuan investasi kita, apakah jangka pendek atau kita ingin likuiditas tinggi. Karena kalau likuiditas tinggi, kita tentu akan sangat sulit untuk investasi di properti karena jualnya mungkin perlu waktu. Kalau kita ingin likuiditas tinggi, kita bisa beli emas contohnya atau menabung atau di deposito. Dan juga ada masyarakat kita yang memang ingin investasi dengan hasil yang tinggi dengan risiko yang tinggi juga. Jadi itu juga, jadi contohnya investasi di saham atau investasi di kripto yang memang bisa jadi keuntungannya tinggi tapi risikonya juga tinggi. Jadi di dalam investasi itu dikenal semakin tinggi risikonya, semakin tinggi keuntungannya. Jadi perlu kita lakukan beberapa hal. Kalau kita lihat investasi legal ini, kerugian akibat investasi legal selama 10 tahun terakhir ini mencapai 117 triliun. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya, masyarakat kita yang dirugikan oleh para pelaku ini setiap tahun itu pasti ada. Belakangan ini juga di tahun 2021, 2022 ini juga ada beberapa perkara-perkara yang kita lihat. Contohnya ada proyek alat kesehatan, beberapa rupiah dari orang-orang yang ingin ikut proyek-proyek itu, tapi dengan janji-janji yang muluk tentunya. Kemudian juga kita lihat kerugian-kerugian akibat perdagangan kripto yang ilegal. Ini juga perlu kita perhatikan bahwa kerugian masyarakat sangat besar, mencapai 117,4 triliun. Mohon maaf, ini belum muncul ininya ya, tayangannya. Sebentar Pak, sedang di-share sama tim. Dikasih host aja Pak Bu Margareta dikasih host. Sudah Pak, cuman katanya laptopnya lagi error Pak, jadi saya share dulu ya. Oke Pak, oke. Kalau gitu ya ini. Jadi kerugian, lanjut Pak, kerugian akibat investasi legal itu mencapai 117 triliun tadi. Nah, kerugian-kerugian ini memang baru kerugian yang masuk ke proses hukum. Jadi kerugian proses hukum, banyak sekali kerugian-kerugian yang memang tidak dilaporkan karena malu, karena akan repot. Ya udahlah, kerugian seperti itu nanti repot ngasih sebagai saksi di kepolisian, di pengadilan, atau malah takut diteror. Jadi ada beberapa hal yang membuat seperti itu. Kemudian lanjut, pada tahun 2017 sampai 2021, itu banyak sekali yang kita tangani di Satgas Waspada Investasi. Ada berbagai, lanjut Pak, berbagai entitas-entitas yang kita tangani. Di 2017 contohnya ada, bisa lanjut Pak. Di 2017 itu ada 79 entitas ilegal. Kalau kita lihat kebanyakan itu di 2019 sebelum pandemi sebenarnya ada 442 investasi ilegal dan ini 1493 pinjaman online ilegal dan juga termasuk ada pegadaian ilegal ada 68. Nah, pegadaian ini juga perlu kita cermati bahwa apabila kita ingin mendapatkan uang dengan jaminan barang di pegadaian, kita harus yakinkan bahwa pegadaian itu adalah pegadaian yang dapat izin tentunya. Supaya kita mendapatkan taksiran yang benar, jaminan barangnya tidak digunakan atau disalahgunakan, kemudian bunganya juga sesuai dengan apa yang kita inginkan tentunya. Jadi pegadaian ini pun perlu kita cermati.
Tahun 2020 ada 347 investasi legal, kemudian ada 1026 pinjol ilegal dan 75 gadai ilegal. Dan 2021 yang kemarin tetap ada 98 investasi legal, 811 pinjol ilegal dan 17 pergadaian. Dari data ini tergambar bahwa memang setiap tahun itu tetap ada. Nah, kenapa? Kita lihat dulu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, ciri-ciri investasi legal itu, lanjut Pak. Yang pertama adalah menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat. Cepat kaya, cepat dapat mobil, cepat dapat rumah. Ini ciri utamanya. Kemudian yang kedua adalah menjanjikan bonus dari rekrutmen anggota. Semakin banyak kita rekrut orang lain, semakin banyak bonus kita. Kalau di dalam perdagangan langsung itu hal yang wajar, member get member. Tetapi kalau ada barang yang dijual, oke. Tapi kalau nggak ada barang yang dijual, yang hanya mendasarkan pada bonus-bonus tanpa ada objek barang yang dijual, ini adalah skema piramida tentunya. Jadi kita diajak, contohnya beberapa waktu lalu ada Dream for Freedom ya, memberikan 1% per hari. Kemudian kita kalau merekrut orang kita dapat bonus-bonus. Padahal kegiatannya nggak ada sebenarnya, hanya mengumpulkan uang dengan memberikan keuntungan-keuntungan itu. Dan bisa kita pastikan keuntungan itu sebenarnya dari uang kita. Contohnya dia memberikan 1% per hari. Sampai hari ke-100 itu sebenarnya uang kita. Tetapi contohnya kalau kita memberikan uang 100 juta, kemudian kita dikasih 1 juta per hari, biasanya pada hari ke-10 karena dibayar terus kita top up jadi 500 juta. Kemudian dikasih lagi, top up lagi. Akhirnya uang kita banyak yang hilang. Karena bagaimanapun juga, sepanjang pelaku ini masih menemukan peserta baru, masih berjalan baik. Tetapi pada saat pelaku tidak menemukan peserta baru, maka ini akan sangat cepat tutup atau kolaps. Kemudian juga sering menggunakan tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan di beberapa kota di Jawa Timur menggunakan tokoh gereja juga, di mana masyarakat kita menjadi yakin bahwa tokoh-tokoh ini ikut juga, sehingga kita terbawa arus ke sana menginvestasikan uang. Ini juga sangat kita sayangkan tentunya. Kemudian mengklaim tanpa risiko, padahal semua investasi itu pasti ada risikonya. Nah ini, jadi contohnya 1% per hari tanpa risiko. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang contohnya ada kampung kurma beberapa waktu lalu. Kampung kurma kita beli 45 juta dengan 5 pohon kurma. Di sana kita mendapat bisa 120 juta per tahun. Nah ini juga masa nggak ada risikonya. Kurma itu kan bisa nggak hidup atau nggak berbuah. Nah, ini juga menjadi perhatian. Kemudian legalitasnya tidak jelas. Tidak ada legalitas izin usahanya. Kemudian kelembaganya tidak ada. Kemudian ada izinnya tapi kegiatannya tidak sesuai dengan izin. Contohnya dia mempunyai izin perdagangan tapi menghimpun dana. Itu larangan tentunya. Jadi perlu kita lihat investasi yang kita ikuti itu ada izinnya. Benar-benar ada izin dari otoritasnya. Nah, penyebabnya kenapa kok masih marak terus tadi? Kita lihat setiap tahun pasti ada. Kita lihat dari dua sisi tentunya. Dari sisi pelaku dan sisi masyarakat. Dari sisi pelaku, ini sangat mudah saat ini membuat situs web, aplikasi dengan kemajuan teknologi informasi. Kita bisa aja setiap saat bisa menerima SMS, penawaran investasi, atau kalau kita ikut di Telegram, tiba-tiba kita dibuat dalam satu grup, kemudian di sana ditawarkan investasi. Ini pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan ilegal yang memang sangat menggiurkan. Kemudian yang kedua, banyak server di luar negeri. Jadi ini dengan kemajuan internet ini memang tidak ada batasnya. Kita blokir, memang mereka masih bisa menggunakan cara lain untuk bisa diakses di Indonesia. Ini juga perlu perhatian kita tentunya. Dari sisi masyarakat kita tentunya. Ini masyarakat kita mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi. Janji-janji imbal hasil tinggi sangat mudah. Jadi contohnya seperti kemarin itu ada investasi alat kesehatan, bisa mencapai 30% per 2 minggu. Ini juga menjadi masalah bagi kita tentunya. Sangat mudah kita tergiur. Dan yang kedua, memang banyak masyarakat kita yang belum memahami investasi. Tingkat literasinya masih rendah. Oleh karena itu perlu kita lakukan edukasi kepada masyarakat secara berlanjut. Kita lihat selanjutnya, modus-modus investasi legal ada sangat banyak modus-modusnya. Contohnya yang kita lihat ada kegiatan like and view, post di media sosial. Jadi kita ada menonton video atau iklan di media sosial, kita like, share, kemudian kita dapat hadiah. Tetapi kita bayar dulu pertama. Contohnya TikTok Cash. Beberapa waktu lalu TikTok Cash ini dia memberikan hadiah-hadiah atau bonus pada saat kita menonton video.
tetapi kita bayar dulu. Contohnya kita bayar 4,9 juta untuk jabatan supervisor, dan kita dijanjikan mendapatkan sampai 100 juta per tahun. Nah, ini dari mana datang uangnya? Tentu dari orang-orang yang datang belakangan. Kita dibayar oleh mereka. Dan akhirnya kolaps juga. Pada saat orang yang belakangan datang sudah tidak ada, ya memang cepat atau lambat ini kolaps ya. Kemudian ada pengisian pulsa. Jadi dia menjual kegiatan-kegiatan ini dengan lisensi. Jadi kita store dulu, kemudian kita bisa menjual pulsa, tapi memang ini sangat-sangat tidak menguntungkan. Dan ini perusahaan-perusahaan ini banyak sekali yang melakukan penipuan-penipuan masyarakat. Dan ini semua kita tutup udah. Kemudian juga ada e-commerce melakukan kegiatan perdagangan, tetapi tidak ada izin. Nah, ini juga menipu masyarakat kita. Selanjutnya ada perusahaan-perusahaan kegiatan periklanan dengan sistem jaringan. Nah, ini dulu pernah kita dengar PT Kamenkam atau Mimiles yang dilakukan penyidikan di Surabaya, di Polda, dan ini kegiatan-kegiatan periklanan sebenarnya. Tapi kita top up. Jadi kita pada saat mau nonton, kita top up dulu uang. Nah, contohnya ada top up 7 juta dapat mobil Fortuner. Nah, ini juga tidak masuk akal, tetapi banyak sekali yang top up. Banyak sekali untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian dibuat antrian oleh pelaku ini. Dan ini memang akhirnya apa yang terjadi? Ini nggak mungkin terjadi secara terus-menerus. Akhirnya sekarang sudah tidak berjalan lagi. Kemudian ada skema piramida modus penjualan e-book. Nah, ini juga perlu perhatian kita. Ada saat ini perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai izin untuk penjualan e-book dengan sistem multi level marketing, tetapi mereka itu punya komunitas-komunitas yang membuat investasi dengan robot trading. Nah, ini robot trading ini juga perlu perhatian kita. Jadi mengenai robot trading ini perlu kami sampaikan bahwa kalau kita beli robot tradingnya itu sebagai barang dan jasa, sebagai barang kita menurut saya sih memang tidak masalah dan kita lakukan sendiri kan gitu. Tetapi kalau ada investasi robot trading, kita diminta untuk menyewa atau membeli, kemudian kita deposit margin, membayar asuransi, membayar dengan sejumlah uang, ini tentu kami pastikan itu ilegal. Karena apa? Karena mereka itu selalu menjanjikan profit sharing. Profit sharing. Semakin tinggi uang yang kita deposit di sana, semakin tinggi sharing kita. Antara 60-40 sampai 90-10. 90 di kita dan 10 di mereka. Nah, ini juga perlu kita pahami. Robot trading ini kan sebuah alat. Tidak mungkin selalu memberikan keuntungan. Karena apa? Trading ini kan ada lawan kita di sebelah sana juga, yang melakukan trading juga. Jadi pada saat harga, biasanya di dalam trading itu harganya kan naik turun. Jadi kalau ada yang menawarkan profit sharing, ini juga perlu diperhatikan. Tidak mungkin profit terus. Dan ini mesin, kalau bawahnya kita beli satu komoditas pada harga 1 juta, kemudian naik pada 1.100.000, tentu kita untung. Tetapi pada saat turun, ini mereka mengatakan di hold dulu, robot tradingnya menghold. Nah, ini kan bisa stuck ini harganya. Jadi kalau dikatakan selalu menguntungkan dengan robot trading, kami pastikan itu adalah kegiatan penipuan karena dalam trading itu tidak ada suatu harga yang fix. Kemudian lanjut ada skema Ponzi, lanjut Pak. Bisa lanjut Pak. Modus bantu manusia membantu manusia. Nah, ini contohnya ada Asia Dinasti Sejahtera ini di NTT, di mana masyarakat NTT sana kan banyak petani, tapi ada juga yang menawarkan seperti ini, ada investasi-investasi dengan bunga yang sangat tinggi tentunya. Mereka melakukan Dream for Freedom seperti saya katakan tadi, 1% per hari. Nah, ini money game yang memang sangat-sangat menarik. Bayangkan kalau bunganya 1% per hari dan dibayar. Jadi dan biasanya mereka ini menawarkan itu dengan melampirkan bukti-bukti transfer, walaupun bukti transfer itu palsu sebenarnya. Jadi semakin meyakinkan. Di Telegram pun seperti itu. Kita diminta untuk membuat menyampaikan sejumlah uang untuk investasi dalam beberapa kegiatan investasi, dan mereka mengatakan ini loh, si A sudah dapat profitnya, ini bukti transfernya, yang pada dasarnya kan itu kan bisa dibuat sendiri. Jadi dia melakukan testimoni palsu untuk menipu masyarakat kita. Kemudian ada penjualan juga modusnya, di mana dia
beberapa perusahaan-perusahaan yang memang menipu masyarakat dengan menjual saham dengan harga yang tetap, seperti itu. Kemudian ada modus belanja online, GD Union, A5 Indonesia yang memang melakukan kegiatan-kegiatan seperti penjualan, tetapi mereka melakukan penipuan masyarakat dengan iming-iming imbas tinggi. Jadi kita menyetor uang, kemudian kita akan bisa dapat barang, tapi kita mendapatkan keuntungan. Nah, ini juga sudah berhenti dan sangat banyak kerugian masyarakat yang diderita. Lanjutkan. Kemudian kita lihat edukasi masyarakat. Lanjut Pak. Edukasi masyarakat, apa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat? Yang pertama, penawaran investasi legal seperti yang tadi kita sampaikan di atas bukan merupakan pilihan investasi. Jadi jangan sampai karena iming-iming basis tinggi jadi kesempatan bagi kita tentunya. Karena di sana itu pas kita dapat keuntungan tentu ada kerugian bagi orang lain yang menderita karena kita mendapatkannya tentu. Kemudian keputusan investasi ada di tangan investor, seperti robot-robot trading sebenarnya. Jadi kita deposit ke mereka, ini adalah kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak bisa dilakukan dengan keuntungan-keuntungan yang dijanjikan adalah fix. Kemudian investasi selalu memiliki risiko. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi profitnya. Jadi investasi dimanapun pasti ada risiko. Kalau ada yang menawarkan investasi tanpa risiko, 1% per hari, secara fix, atau kita beli cryptocurrency dengan bunga 0,5% per hari, ini adalah kegiatan-kegiatan ilegal. Ini penawaran Telegram, seperti saya katakan tadi, banyak sekali. Kalau Bapak Ibu ada Telegram, kita tiba-tiba dimasukkan dalam satu grup, ini kami pastikan itu ilegal. Jadi jangan diikuti. Karena saat ini sudah banyak kita blokir Telegram, tapi ya muncul-muncul terus ya. Dan banyak yang mencatut entitas yang berizin. Ya seakan-akan mereka berizin. Nah, ini terutama di Telegram, di SMS. Ini juga. Jadi penawaran-penawaran investasi melalui SMS, melalui Telegram atau media sosial perlu diwaspadai. Jangan sampai kita ikuti tanpa kita melihat dulu kejelasannya. Simplifikasi dari edukasi kita hari ini adalah kalau kita menemukan penawaran investasi dengan iming-iming imbas tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin kegiatannya. Kalau nggak ada izin jangan diikuti, Kemudian logis, rasionalitas imbal hasil. Kalau kita lihat contohnya ada yang menawarkan 1% per hari fix, 10% per bulan fix, ini kegiatan-kegiatan tidak mungkin terjadi. Dari mana dia dapat keuntungan itu? Kemudian juga secara logis, contohnya seperti saya katakan tadi ada kampung kurma yang memberikan keuntungan sampai 120 juta dengan 5 pohon. Ini juga harus perdagangan di perdagangan. Ini yang mengenai investasi ilegal. Jadi mungkin bahannya cukup singkat, tapi bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai bagaimana perkembangan investasi legal, bagaimana kenapa marak, kemudian bagaimana modus-modusnya dan apa yang kita lakukan untuk menghindari itu. Kita masuk ke materi kedua, cryptocurrency ilegal. Nah ini juga sangat menarik ya sehubungan dengan banyaknya sekarang ini aset-aset kripto ya. Kalau di Indonesia namanya memang kita sebut aset kripto, bukan cryptocurrency karena bukan mata uang. Di Indonesia hanya rupiah yang bisa menjadi tukar. Selain rupiah dilarang sebagai tukar di Indonesia, sehingga kripto yang ada di kita sebut kripto aset atau aset kripto, bukan merupakan mata uang. Dan juga bukan merupakan efek di Undang-Undang Pasar Modal, ini bukan efek atau surat berharga ya, atau saham, obligasi, bukan. Karena ini adalah suatu komoditi berdasarkan Undang-Undang Perdagangan. Dia menjadi komoditi tidak berwujud tentunya di Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan Bapepti sudah mengeluarkan daftar aset kripto. Saat ini ada 209 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Dan yang paling populer saat ini adalah Bapak Ibu mungkin ada yang beli juga Bitcoin, Ethereum, dan yang lain-lain. Kalau kita lihat ada ini di slide berikutnya, ada grafik bagaimana harga Bitcoin. Kalau Bitcoin ini sekarang ini memang agak turun ya. Saya lihat pergerakannya turun, pernah mencapai 970 juta satu Bitcoin. Kalau salah kemarin atau tadi pagi sekitar 500 sekian sampai 600.
Jadi ada penurunan-penurunan tentunya. Oleh karena itu investasi kita kalau kita beli Bitcoin contohnya atau kripto aset adalah kegiatan yang memang berdasarkan mekanisme pasar, bisa naik bisa turun. Jadi sangat menyesatkan, sangat tidak logis kalau ada yang menawarkan investasi dengan objeknya kripto tapi memberikan bonus-bonus dan keuntungan yang fix. Beberapa modus yang kita lihat di selanjutnya Pak di dalam investasi kripto ini, yang pertama tidak ada izin dari bukti. Dia kegiatan exchanger tidak ada izin .go.id. Kemudian juga dia melakukan crypto exchanger, tapi ini kegiatan-kegiatan adalah kegiatan yang tidak ada perizinan dan juga menjanjikan keuntungan fix tadi. Jadi setiap perdagangan yang mengajukan keuntungan fix itu baik di kripto, di forex atau di trading, ini perlu kita waspadai. Robot trading yang ilegal saat ini banyak seperti itu. Pada saat kita rekrut satu orang kita dapat 300.000. Itu dari mana uangnya? Ya dari orang-orang yang terekrut tentunya. Kemudian money game, jadi ada beberapa kegiatan, contohnya edisi cash yang kemarin ya, itu dia memberikan bonus atau 5,5% per hari di dalam mining crypto edisi cash. Memang kita diberikan koinnya, sehingga kita punya jutaan koin, tetapi nggak laku dijual karena pasarnya hanya di komunitas. Komunitas pada saat itu sudah bubbling, sudah tidak ada permintaan. Kemudian apa yang terjadi? Tidak laku koinnya, ya masyarakatnya dirugikan. Saat ini sudah dalam proses hukum yang ini ini. Kalau nggak salah sudah dihukum. Kemudian membentuk komunitas-komunitas perdagangan. Jadi ini juga modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku ini, di mana contohnya robot trading. Ada pelaku yang memang mendapat izin untuk jual investasi robot trading. Kita lihat contohnya ada Perusugi, Auto Sultan, India Pro Academy, seperti itu. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan keuntungan fix yang harusnya memang tidak diikuti masyarakat. Dan penawarannya banyak sekali melalui media sosial tentunya, tadi melalui WA, Telegram, SMS dan lain-lain. Kita lihat contoh-contohnya. Berikut Pak. Edisi cash tadi, edisi cash ini memberikan 0,5% per hari, tapi tidak laku dijual ke masyarakat. Jadi mereka sendiri komunitas yang menjadi pasarnya. Padahal kita memiliki jutaan koin tadi, tapi tidak laku dijual. Kemudian lanjut Pak. Rechain Digital Indonesia juga. Lanjut Pak. Rechain Digital Indonesia ini juga memberikan keuntungan yang sangat besar tentunya dan memberikan diskon sampai 70% untuk beli VD Coin. Nah, ini juga sudah kita hentikan kegiatannya dan VD Coin kita minta di listing di Indodax dan saat ini mereka mengajukan komplain karena kegiatan ini adalah kegiatan ilegal tentunya. Kemudian ada Indragiri Digital Asset juga. Nah, ini ada di Indragiri dengan memberikan 0,5% per hari. Ini sudah kita hentikan juga. Kemudian ada WX Coin. Nah, ini juga sangat tinggi kegiatan-kegiatan yang diberikan. Bisa mencapai yang bonus-bonus yang sangat tinggi dan hasil pendapatan pasif aktif yang sangat tinggi. Ini juga sudah kita hentikan kegiatannya. Kemudian ada Lucky Best Coin juga. Lanjut Pak. Ini ada di Nusa Tenggara Barat. Ini dengan memberikan 300% per tahun. Nah, lanjut Pak. Ini juga menjadi perhatian kita. Di Nusa Tenggara Barat itu juga korban-korbannya adalah masyarakat ekonomi lemah sebenarnya. Tapi karena keinginan mereka untuk mendapatkan 300% per tahun itu, mereka masuk ke Lucky Best Coin. Demikian juga Raja Coin. Raja Coin ini juga memberikan keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Bisa mencapai 21% per bulan tentunya. Yang tidak masuk akal. Dan bonus-bonus mobil-mobil mewah. Yang menurut mereka akan diberikan tapi tidak pernah diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada Royal Q juga, beberapa kali kita hentikan. Lanjut Pak. Ini adalah kegiatan robot trading dengan perdagangan kripto. Lanjut Pak. Robot trading, Royal Q. Ini dengan memberikan juga, lanjut Pak. Penawaran investasi aset kripto ini juga dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang base-nya di luar negeri.
Lanjut, lanjut Pak. Binance, Huobi yang punya izin di luar negeri tentu kalau mereka di Indonesia kita larang kalau nggak ada izin. Jadi kita blokir ini Binance, Huobi. Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan entitas ini, tetapi karena kegiatannya di Indonesia tidak ada izin dan merugikan masyarakat dan pemerintah, kita minta mereka ngurusin, tapi mereka nggak mau. Kemudian kita blokir. Ini mengenai kripto. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, pinjaman online ilegal. Nah, ini juga menarik karena banyak masyarakat bawah yang menjadi korban ingin mendapatkan uang secara cepat, tetapi salah masuk ke pinjol ilegal. Kalau kita lihat saat ini ya, masyarakat kita banyak yang menjadi korban beranggapan bahwa pinjol ini menyengsarakan. Apakah benar? Sebenarnya tidak. Pinjol ini diperuntukkan untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal. Pinjam ke bank tidak bisa, perusahaan punya tidak bisa, kepergadaian tidak ada barang dijamin, ke tetangga sudah ke 103 perusahaan pinjol yang terdaftar di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id. Dan pemberi pinjaman mencapai 801.000 orang, dan jumlah total peminjam itu mencapai 71,8 juta. Nah, ini besar ini. Jadi sudah 71,8 juta peminjam yang dilayani para pelaku pinjam 283,5 triliun rupiah. Outstandingnya sekitar 29 triliun. Dari data ini memang pinjol ini dibutuhkan. Tetapi menjadi masalah kalau masyarakat masuk pinjol ilegal. Nah, dia akan menetapkan suku bunga tinggi, fee-nya besar, denda tidak terbatas, ada teror intimidasi, dan saat ini kita sudah menghentikan 3.734 pinjol ilegal. Kenapa masih marak? Kita lihat juga dari dua sisi. Dari sisi pelakunya mudah sekali sekarang ini membuat aplikasi, mengirim mesejnya di luar negeri. Dia hanya punya afiliasi di sini, atau hanya desk collection-nya kerjasama di sini. Mereka menyalurkan pinjaman-pinjaman dari luar negeri. Dari sisi masyarakat juga, karena memang rendahnya tingkat literasi masyarakat kita, pada saat mereka butuh uang, dapat link dari SMS, kemudian diisi datanya, dapat pinjaman, mereka nggak sadar terjebak di pinjol ilegal. Tetapi juga ada masyarakat kita yang memang udah tahu pinjol itu ilegal, tapi karena kebutuhan mendesak, ya mau tidak mau mereka. Ini terbukti dari adanya masyarakat kita yang meminjam dari 10, 20, bahkan ada seorang ibu meminjam dari 141 pinjol ilegal. Nah, ini menjadi perhatian kita, dan juga kami sangat mengharapkan adanya perubahan perilaku dari masyarakat. Kalau ada keinginan kita untuk mendapatkan suatu barang atau membeli satu barang yang bisa ditunda, ya sebaiknya jangan minjam, karena akan sangat berbahaya. Dan jangan menganggap pinjaman itu adalah hak, tetapi pinjaman itu adalah kewajiban yang suatu saat harus kita bayar. Kita sampaikan ciri-ciri pinjol ilegal. Nah, ini dari satu sisi aja, dari yang legalnya. Tidak memiliki izin resmi, kemudian alamat pengurus yang nggak jelas, kemudian pinjamannya sangat mudah, hanya dengan fotokopi KTP dan foto diri, tapi bunganya tinggi, fee-nya tinggi, jangka waktunya sangat rendah. Contohnya kita minjam 1 juta, yang ditransfer hanya 600.000. Jangka waktunya dijanjikan 3 bulan, yang terjadi adalah hanya 5 hari. Bunganya dijanjikan contohnya 0,5% per hari, yang terjadi bisa 4% per hari. Ini ada penipuan sebenarnya. Tapi karena masyarakat kita sudah terlanjur akses, ya dia terpaksa menerima. Dan pinjol ilegal ini selalu meminta kita untuk bisa mengizinkan semua data dan kontak di HP diakses. Nah, ini malapetakannya di sini. Jadi contohnya kita tiba-tiba mendapat teror intimidasi dari suatu pinjol karena ada teman kita yang minjam. Kenapa bisa kita kena teror? Karena nomor HP kita ada di nomor HP dia. Nah, itu. Jadi peminjam ini memberikan akses kepada pelaku pinjol ilegal ini untuk mengambil semua data dan kontak di HP. Jadi kita dapat teror, sering kita dapat teror. Si A meminjam dari kami, merampok kami, dia tidak bayar pinjaman, Anda disebut sebagai penjamin. Nah, padahal kita kadang-kadang kita nggak kenal orang-orang yang minjam itu. Cuma karena nomor HP kita ada di nomor HP dia, ya kita jadi kena sasaran. Nah, ini yang perlu. Jadi selalu melakukan teror. Kalau yang legal itu tentu tidak ada teror di sana karena mereka terikat dengan kode etik, dan juga ada batasan-batasan yang bisa diakses itu hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Tidak ada storage-nya diambil, data kontak HP diambil.
dan bunganya memang dibatasi, paling banyak bunga dan biaya-biayanya adalah 0,4% per hari. Kemudian lanjut upaya yang dilakukan ini tentu Satgas melakukan upaya preventif. Oke, tips kepada masyarakat. Kita sampaikan tips. Ada 4 tips. Apabila masyarakat ingin meminjam secara online, yang pertama, pinjam pada fintech yang terdaftar di OJK. Tadi saya sampaikan ada 103, daftarnya ada di website ojk.go.id. Di luar itu jangan pinjam. Sama saja mencelakakan diri kita. Kemudian yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutup utang lama. Gali lubang tutup lubang. Pada saat kita tidak mampu mengembalikan pinjaman pertama, jangan coba-coba menggali pinjaman kedua. Karena sangat mudah menggali ketiga, keempat, akhirnya terjebak. Kemudian juga yang ketiga, pinjam pada kepentingan yang produktif untuk mendorong ekonomi keluarga. Dan yang keempat, sebelum meminjam, pahami dulu manfaatnya, bunganya, risikonya. Jangan setelah meminjam menyesal. Ini kita harus cerdas meminjam. Kemudian selanjutnya kita lihat apabila sudah meminjam di pinjol ilegal, lanjut Pak. Tipsnya yang kita sampaikan adalah yang pertama, tentu kami minta masyarakat yang meminjam di pinjol ilegal melaporkan ke kami melalui email waspada_investasi@ojk.go.id untuk kami lakukan pemblokiran dan pengumuman ke masyarakat sehingga tidak bisa diakses masyarakat. Kemudian apabila sudah jatuh tempo tadi, jangan gali lubang tutup lubang. Dan yang ketiga, apabila sudah dilakukan penagihan tidak beretika, teror, intimidasi, pelecehan, maka yang bisa kita lakukan yang pertama, kita blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Blokir semua. Karena itu bisa ratusan bahkan ribuan nomor. Kemudian beritahu ke seluruh nomor kontak HP kita apabila ada mendapatkan ancaman, teror, atau pesan mengenai pinjol agar diabaikan. Karena apa? Dia pasti mengirim ke semua nomor kontak HP kita mengenai kita. Kemudian segera lapor polisi karena ini adalah tindak pidana, penagihan tidak beretika. Dan apabila masih lanjut, kita tentu bisa sampaikan, lampirkan laporan polisi kita kepada dia bahwa saat ini sudah dalam proses hukum. Dan selanjutnya tentu kita mengharap masyarakat tidak akses ke pinjol ilegal. Lanjut Pak. Kemudian kontak yang bisa dilihat di sini, kalau Bapak Ibu menemukan investasi bodong, pinjol ilegal, pergadaian ilegal, bisa kontak ke kami, terutama di waspada_investasi@ojk.go.id di email. Kemudian lanjut, ini Instagram, bisa di follow Bapak Ibu. Demikian Pak Wendy, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan diskusi yang lebih dalam. Terima kasih, salam. Oke, baik. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali Pak Tongam untuk sharingnya pada hari ini. Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar banyak hari ini. Satu kesamaan yang saya dapatkan ya dari baik itu investasi, baik itu robot, kripto, dan pinjol. Justru yang ilegal-ilegal ini memiliki satu kesamaan ya Pak Tongam ya. Yaitu menawarkan sebuah low risk, resiko sekecil-kecilnya, kemudahan sebesar-besarnya dengan pengembalian return yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, kita masih ada 10 menit sampai nanti kita masuk sesi 2. Mungkin kita akan ngambil satu pertanyaan dulu ya, Pak Tongam ya. Sambil menunggu sesi 2 ya. Satu pertanyaan dulu, boleh untuk admin Q&A, boleh sharingkan satu pertanyaan saja sebelum kita masuk ke sesi 2 sambil menunggu. Masih ada sisa waktu. Baik, Pak Tongam, ini ada pertanyaan dari peserta, dari chat. Kebaca ya Pak ya? Wow, Bapak udah senyum-senyum nih, kelihatannya udah tahu jawabannya. Jadi jika saham perusahaan delisting dari bursa, bagaimana aturan buyback saham? Bagaimana jalurnya? Apakah possibility untuk buyback itu besar atau kecil? Silakan Pak Tongam, dipersilakan. Ya, memang ini pertanyaan tidak terkait dengan investasi ke panitia ya. Setelah kami koordinasikan dengan yang menangani, karena ini di pengawasan pasar modal ini. Jadi bisa saja ya, listing itu adalah suatu hal yang memang mana buybacknya itu juga terlihat dari bagaimana kemampuan perusahaan itu tentunya kan gitu. Jadi jawaban ini tidak satu, tapi melihat kondisinya pada saat itu seperti apa. Lihat kondisinya. Nah, contohnya saat ini Hanson International ya, karena keterlibatan pengurus Hanson International di perkara-perkara asuransi yang memang ini sudah di suspend dan kemungkinan akan di delisting. Jadi
mengenai delisting ini harus kita lihat dulu seperti apa permasalahan yang terjadi di awalnya. Jadi tidak sama. Gitu Pak Wendy. Oke, terima kasih Pak Tongam. Apakah kita masih punya waktu, Chat? Kalau masih ada boleh di-sharingkan. Satu pertanyaan lagi. Untuk Bapak Ibu, dipersilakan kalau misalkan ada pertanyaan, di chat kepada Q&A webinar. Silakan di chat kepada Q&A webinar Bapak Ibu. Jadi yang sudah submit ke saya, silakan di chat kembali ke Q&A webinar. Akan kami kumpulkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita istirahat 2 menit. Selaku Satgas OJK, mungkin Bapak Tongam sendiri sudah tahu asuransi jiwa Wanarta Life yang diawasi OJK yang merupakan imbas dari Jiwasraya. Mengapa rekening efek diblokir oleh OJK? Waduh, sampai saat ini tidak ada tersangkanya kalau dianggap bersalah atau bodong hanya dengan adanya transaksi saham oleh Beni Cokro dan lain-lain. Bagaimana dengan deposito semua uang investasi kita yang masuk selaku nasabah? Tentu kita tidak tahu pengelolaan uang investasi Wanarta. Bagaimana kepercayaan nasabah asuransi? Silakan Pak Tongam. Ya, ini memang ada kaitan dengan yang tadi saya bilang Beni Cokro ya, Hanson International. Dan ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita pilih-pilih ya. Ada kegiatan-kegiatan yang memang dia punya izin sebagai manajer investasi. Dan kegiatan ini tentu sudah kena pidana ya. Dan ini juga sama, tidak ada kaitan dengan investasi bodong juga ya, Pak Wendy. Kalau mengenai jawaban ini bisa kita lakukan nanti, coba nanti kita akan sampaikan kepada masing-masing seperti apa. Dan kondisi saat ini adalah Beni Cokro, Heru Hidayat, ini sudah dihukum seumur hidup ya. Di Asabri hukuman matinya tidak dikabulkan, tetap dengan putusan itu tadi nihil ya yang kemarin. Tetapi ini ada hukuman bagi mereka. Itu Pak Wendy. Ini memang kasus-kasus ini ya ya yang sedang panas ya Pak. Tidak mau nyangkut. Iya, mungkin karena ini ya sekalian ya Pak Tongam dari orang OJK ya. Baik. Kalau begitu Bapak Ibu kita akan istirahat selama 2 menit. Silakan mungkin yang mau ke kamar kecil dan segala macam ngopi dulu, dipersilakan. Kita akan kembali di jam 10.45 masuk ke sesi 2 yang akan dibawakan oleh Pendeta Handoyo dari perspektif Kristen. Kita sebagai orang-orang Kristen harus menyikapi investasi bodong ini atau ilegal seperti apa. Baik, silakan Bapak Ibu.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali masuk di dalam rangkaian webinar Waspada Investasi Bodong. Kita akan masuk ke sesi 2 kepada Pak Handoyo. Langsung saja kami persilahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah Pak, itu PPT-nya di full screen aja mungkin. Ya, sebenarnya saya sedang mencoba karena kelihatannya kok ada masalah dengan PPT saya. Saya akan coba share screen. Ya, sudah bisa ya Bapak Ibu. Oke. Ya, terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Tongam yang sudah mengawali sesi yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk sesi yang kedua. Saya grogi begitu ya, karena harus bicara tentang investasi. Tapi beberapa waktu yang lalu, waktu Pak Agun telepon saya mulai memikirkan apa yang bisa disampaikan dari perspektif Kristen setidaknya. Dan saya mencoba memikirkan, mengajak kita untuk berenung tentang bagaimana kita berinvestasi dengan hati-hati, begitu ya Bapak Ibu, karena apa yang menjadi tema kita hari ini adalah tentang investasi bodong, begitu. Nah, untuk mengawali diskusi kita atau perenungan kita atau pemikiran kita hari ini, Bapak Ibu, saya ingin mengawali kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Tentu ayat-ayat ini tidak asing buat kita semua ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagian ini, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, saya mengawali pemikiran kita dengan ayat ini karena apa, saudara? Karena kita ini adalah orang-orang yang percaya. Status kita sebagai seorang percaya adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang ditebus bukan karena kehebatan kita, kebaikan kita, tetapi kita ditebus oleh kemurahan Tuhan. Dan ketika kita menerima kemurahan Tuhan, maka ayat ini mengatakan Paulus mendorong kita atau mengharuskan kita untuk menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, Bapak Ibu, hal ini artinya bahwa hidup kita, tubuh kita, selagi kita hidup sekarang ini adalah menjadi milik Tuhan. Nah, ini menjadi satu pemikiran yang utama di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Nanti waktu kita melakukan banyak hal, maka kita harus mendasari satu pemahaman bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan, maka hidup kita ini harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan yang punya hak atas hidup kita. Bukan lagi kita hidup untuk kita sendiri dan hidup dengan cara kita sendiri. Tetapi kita harus hidup untuk Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan itu, maka kita melihat di sini bahwa kalau hidup kita ini harus menjadi milik Tuhan dan harus dikerjakan menurut kehendak Tuhan, menurut apa yang Tuhan inginkan, maka Paulus mengatakan di bagian yang kedua di ayat tadi, dikatakan bahwa setiap kita harus mengalami perubahan atau pembaharuan budi. Nah, bicara pembaharuan budi, Bapak Ibu, ini bicara bagaimana kita seharusnya memiliki keselarasan antara pemikiran kita, nilai-nilai kita, dan dengan nilai-nilai Kristus, dengan pikiran Kristus. Gitu. Nah, ini yang pertama yang perlu menjadi pemikiran kita. Dalam kehidupan kita, kita perlu menyerahkan akal budi kita di dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan, sehingga dengan kita menyerahkan itu, kita dituntut untuk berubah dan tidak lagi memiliki akal budi seperti apa yang kita miliki sebelumnya, yang dikontrol oleh diri kita, oleh keinginan kita, tetapi menyerahkan itu untuk menjadi selaras dengan pikiran dan dengan nilai-nilai Tuhan. Lah, hal yang terpenting Bapak Ibu ketika kita bicara tentang menyerahkan diri, memperbaharui akal budi kita, maka kita harus bicara kembali tentang the purpose of life. Tujuan hidup kita itu apa sih gitu. Nah, ini yang akan mendasari seluruh aktivitas dalam kehidupan kita berikutnya Bapak Ibu. Saya ingin
ngambil satu bagian dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di sana dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Paulus memberikan satu penekanan bahwa ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, kita menjadi milik Kristus, Bapak Ibu, maka kehidupan kita semuanya itu harus difokuskan dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita memakai hidup kita ini supaya hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan. Saya yakin kita semua memahami akan hal ini sepenuhnya. Dan oleh karena itu hal inilah Bapak Ibu yang seharusnya mendasari kehidupan kita. Setiap aktivitas yang kita lakukan dalam hidup kita, setiap hal yang kita kerjakan di dalam hidup kita seharusnya didasari oleh pemahaman ini, bahwa apakah kita melakukan sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika Paulus menuliskan bagian ini, Bapak Ibu, bagian ini sedang bicara tentang makanan dan minuman, tentang bagaimana orang percaya apakah makan persembahan berhala atau tidak. Di situ pun Paulus mengatakan tentang semuanya itu harus dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Hal-hal yang sesepele makan dan minum pun Paulus ingin kita memikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, berdasarkan itu, Bapak Ibu, saya mulai memikirkan, apalagi ketika kita bicara tentang investasi, tentang menggunakan resources yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah kita sedang memikirkan itu untuk kemuliaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, waktu kita memikirkan ini, maka Bapak Ibu, kita tahu bahwa apa motivasi yang ada di balik tindakan kita itu akan didorong oleh tujuan hidup kita. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, kalau di masa hal makan minum yang sederhana saja, Tuhan mengatakan kita harus mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan, maka ketika kita berpikir tentang bagaimana kita berinvestasi, maka kita perlu melihat kembali apa sih sebenarnya motivasi kita ketika kita melakukan tindakan investasi. Apakah di dalam kita menginvestasikan resources yang Tuhan berikan itu, Bapak Ibu, kita didasari dengan satu motivasi yang benar di dalam kehidupan kita. Dan motivasi yang benar tidak ada yang lain selain sudah motivasi itu kita pikirkan bahwa itu kita kerjakan untuk memuliakan Allah. Kita mengerjakan itu dengan satu tujuan, action kita melakukan tindakan berinvestasi, dasarnya satu-satunya adalah apakah kita mengerjakan itu untuk kemuliaan Allah. Atau Bapak Ibu, jangan-jangan ada motivasi-motivasi yang lain yang bukan dari memuliakan Allah. Nah, ketika ada motivasi yang lain itulah, maka disitulah seringkali kita akan terjebak kepada tindakan-tindakan mengambil atau membeli investasi yang salah, yang bodong, begitu ya, karena ternyata waktu kita melakukan sesuatu kita tidak memikirkan baik-baik dan kita tidak merenungkan motivasi apa yang dibalik dari tindakan kita tersebut. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama tentang memikirkan tentang apa sih motivasi di balik keinginan kita untuk berinvestasi. Yang tadi saya katakan seharusnya motivasi itu untuk memuliakan Allah, untuk memikirkan bagaimana kita bisa menggunakan setiap resources yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu kembali kepada apa yang Allah kehendaki. Nah, tetapi Bapak Ibu, sering kali kita terjebak di dalam investasi yang salah. Saya bicara investasi yang salah bukan hanya bicara investasi yang bodong gitu ya, tapi kadang-kadang investasi yang benar pun kita bisa melakukan dengan salah karena kita mendasari dengan pemahaman yang salah. Kita mendasari dengan satu motivasi yang salah di baliknya. Hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan ada dua motivasi sudah yang salah, yang seringkali menjebak kita untuk berinvestasi atau melakukan investasi yang salah, yang kadang-kadang bisa membawa kita kepada investasi yang bodong, begitu. Nah, apa sih hal-hal yang perlu kita waspadai di dalam motivasi kita ketika kita memikirkan tentang berinvestasi ini? Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa motivasi yang salah yang pertama seringkali ketika kita berpikir investasi, kita tidak berpikir tentang kemuliaan Allah, tapi kita sedang berpikir bagaimana kita mengejar supaya kita bisa menjadi kaya. Kita mengejar kekayaan. Saya cantumkan di sini beberapa pedoman firman Tuhan tentang kekayaan ini. Di Amsal 23 ayat yang keempat dikatakan di sana, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Bapak Ibu, seringkali
saya ditanya oleh anak-anak muda, kebetulan saya melayani bersama anak-anak muda dan juga oleh rekan-rekan yang bersama-sama dalam pelayanan. Pak, boleh nggak sih orang Kristen jadi kaya? Saya selalu jawab, boleh. Orang Kristen jadi kaya itu boleh. Kalau nggak boleh, Abraham nggak jadi kaya. Kalau nggak boleh, Salomo nggak akan jadi kaya. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang Tuhan berkati menjadi kaya. Artinya Tuhan mengizinkan. Ayub pun diberkati menjadi kaya, kemudian habis menjadi miskin, tapi kemudian menjadi kaya lagi. Artinya, saudara, Tuhan mengizinkan orang Kristen untuk menjadi kaya, anak-anak Tuhan untuk menjadi kaya. Tetapi dari firman Tuhan kita tahu bahwa kekayaan itu bukanlah tujuan hidup kita. Oleh karena itu, Amsal katakan jangan bersusah payah untuk jadi kaya. Bahkan lebih tajam lagi, Rasul Paulus mengatakan di 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, saya tuliskan di situ Bapak Ibu, dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara, ini satu motivasi yang salah ketika kita kemudian memikirkan investasi. Karena kita sedang mengejar kekayaan. Kita ingin menjadi kaya. Kita terjebak kepada kecintaan akan harta, kecintaan akan uang, sehingga kemudian kita terpancing untuk masuk kepada investasi-investasi. Bahkan, saudara, inilah yang menjebak kita masuk kepada investasi-investasi bodong seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Tongam, begitu ya. Dikatakan tadi bahwa masyarakat itu salah satu penyebab berkembangnya investasi bodong itu dikatakan karena masyarakat itu mudah tergiur dengan investasi yang mudah, yang hasilnya tinggi, yang seringkali dikatakan tanpa resiko. Nah, ini yang menjadi dasar kita perlu mewaspadai diri kita. Apakah ketika kita berinvestasi karena kita sedang berusaha untuk mengejar kekayaan? Padahal kekayaan itu Tuhan izinkan, Tuhan akan berikan kepada siapa Tuhan berkenan. Ya, Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Artinya sudah usaha-usaha kita untuk menjadi kaya itu sepenuhnya sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan karena Tuhan sudah tahu tolok ukur ukuran-ukuran yang Tuhan bisa berikan kepada kita ketika bicara tentang kecukupan hidup dan kekayaan. Nah, sudah seringkali ketika kita bicara tentang hal ini, saya bertemu dengan rekan-rekan anak-anak muda gitu ya, waktu saya membimbing rekan-rekan remaja, keluarga muda, mereka seringkali bilangnya gini, Pak, tapi kan boleh, saya itu ingin kaya supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Gitu. Ya, jadi saya berusaha nih cari investasi supaya saya bisa cepat kaya, dan kalau saya cepat kaya, saya bisa memuliakan Tuhan. Gitu. Dan ketika mereka berbicara seperti itu, saya ngajak mereka untuk berpikir kembali, apakah betul untuk memuliakan Tuhan itu kita harus jadi kaya dulu? Begitu. Kalau hal seperti itu yang terjadi, maka Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, hidupnya bisa dikatakan tidak memuliakan Tuhan, gitu, karena mereka tidak kaya kan. Gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Untuk memuliakan Tuhan, kita tidak perlu menjadi orang yang kaya, begitu. Karena Tuhan memberikan banyak resources kepada kita yang kita dapat gunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini satu hal yang perlu kita pikirkan. Kemudian pernyataan kedua yang seringkali disampaikan oleh rekan-rekan kepada saya ketika bicara tentang kekayaan, saya itu ingin membantu orang lain. Makanya saya merasa bahwa saya harus kaya. Supaya saya bisa membantu orang lain, oleh karena itulah saya sekarang mengejar kekayaan. Pertanyaannya kembali, Bapak Ibu, apakah untuk membantu orang lain kita harus menjadi orang yang kaya? Begitu. Saya rasa membantu orang lain bukan bicara masalah berapa banyak yang kita punya, tetapi berapa banyak kemurahan hati yang ada di dalam diri kita dan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa membantu orang lain. Nah, ini Bapak Ibu menjadi satu hal yang perlu kita cermati untuk kita waspada, kita berhati-hati ketika kita memikirkan tentang bagaimana kita berinvestasi, melakukan investasi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengejar kekayaan dan kita dikuasai oleh keserakahan, maka kita akan sangat mudah terjebak kepada investasi yang salah. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak boleh berinvestasi atau tidak boleh memikirkan tentang investasi. Sama sekali tidak, begitu ya, karena setiap kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan.
Nah, oleh karena itu kalau kita melihat ketika manusia diciptakan berbeda dengan binatang. Manusia diciptakan dengan akal budi untuk bisa memikirkan, menganalisa, bahkan berkreasi bagaimana dia memuliakan Tuhan. Dan akal budi, kreasi, kemampuan analisa yang Tuhan berikan kepada manusia itulah yang seharusnya kita gunakan untuk memikirkan dengan cara apa kita memuliakan Allah dan memikirkan apakah betul Allah sedang memanggil kita untuk memuliakan Dia melalui kekayaan kita dengan berinvestasi. Tidak semua orang dipanggil pada hal yang sama. Oleh karena itu setiap orang harus menggumuli panggilan Tuhan di dalam bagaimana mengelola keuangan, bagaimana berinvestasi ini. Nah, tadi saya katakan bahwa manusia diciptakan Allah dengan akal budi, kemampuan berkreasi, kemampuan menganalisa, maka di sini juga yang diberikan kepada kita, kalaupun kita memahami bahwa Tuhan memanggil kita untuk belajar, menginvestasikan resources yang Tuhan berikan, maka kita perlu menggunakan itu semua dengan hikmat dari Tuhan. Tadi Pak Tonggam mengatakan bahwa ketika kita berinvestasi, kita harus memikirkan itu, apakah itu legal dan logis. Nah, ketika bicara logis inilah, kita bicara bahwa Tuhan memberikan kita hikmat untuk menganalisa. Ya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu menjadi satu diskusi yang cukup marak di beberapa teman-teman di kantor tentang cryptocurrency begitu. Mereka tanya, apa sih bedanya kripto dengan saham? Saya bilang, kalau saham itu jelas gitu ya Bapak Ibu, kita bisa menganalisa secara fundamental perkembangan perusahaan, prospeknya ke depan, tantangannya, dan kita bisa melakukan itu apakah kita berinvestasi atau tidak. Sedangkan ketika kita bicara soal kripto aset, cryptocurrency, itu tidak ada sesuatu yang fundamental yang kita bisa analisa. Semuanya bergantung kepada penentuan pasar, penentuan orang-orang yang bersepakat di situ. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak menentu, gitu ya, sangat-sangat tidak dapat diprediksikan dengan baik. Dan disitulah Tuhan mengajar kita bagaimana kita menggunakan hikmat kita untuk menganalisa. Nah, Bapak Ibu kembali supaya kita tidak terjebak pada investasi yang salah, menggunakan aset yang Tuhan berikan itu secara salah, kita perlu melihat motivasi kita kembali, menguji. Apakah kita melakukan itu karena kita sedang mengejar kekayaan, karena kita sedang dikuasai oleh keserakahan, dan kalau kita ada di sana, maka ujungnya jelas kita akan kecewa. Ujungnya jelas kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, motivasi yang seringkali salah di dalam kehidupan kita waktu memikirkan investasi adalah kemalasan. Kemalasan. Artinya apa, Saudara? Kita itu sebagai manusia yang berdosa, kita itu cenderung untuk malas. Kita memiliki pemahaman yang salah tentang panggilan bekerja dari Tuhan. Artinya kita seringkali berpikir kalau bisa nggak kerja, dapat uang banyak, begitu, semudah-mudahnya hidup dan dapat uang banyak, maka kita akan mengejar ke sana. Dan ini didasari sebenarnya adalah oleh pemikiran tentang kemalasan. Kita tidak memahami bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan konsep bekerja itu menjadi bagian dari kemanusiaan manusia. Nah, kalau konsep itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita harus menyadari bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus bekerja. Tidak ada sesuatu yang instan di dalam penciptaan Tuhan terhadap kehidupan manusia. Dan seringkali hal ini juga menjadi salah adalah ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka bekerja itu menjadi sesuatu yang berat. Bekerja itu menjadi sesuatu yang berat bagi manusia yang berdosa, karena itulah merupakan bagian hukuman Allah yang terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi kita bersyukur kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dikembalikan pada posisi sebagai manusia yang bisa menikmati bekerja, karena bekerja itu adalah anugerah Allah di dalam kemanusiaan kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah, untuk mengerjakan mandat budaya yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita bisa memahami ini Bapak Ibu, maka ketika kita mencari investasi, kita tidak akan mencari sesuatu yang bermalas-malasan, begitu ya. Artinya mencari semuanya yang mudah, yang hasilnya besar. Gitu. Kita tidak akan berorientasi ke sana, tetapi kita akan berorientasi bagaimana kita mengerjakan sesuatu supaya melalui pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pekerjaan itu kita mewujudkan, menyatakan keberadaan Kristus, kebaikan Kristus, kasih Kristus, karya Kristus, kebesaran Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Waktu kita berpikir tentang investasi, apakah kita berinvestasi itu karena
ada unsur kemalasan sebenarnya di dalam diri kita. Kemalasan yang menentang panggilan kita untuk bekerja yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu ada kemalasan, maka Amsal katakan si pemalas itu dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja. Ya tadi dikatakan Pak Dongap, orang itu seringnya maunya mudah gitu. Kalau bisa effortnya sedikit, untungnya banyak. Itulah bagian dari kemalasan Bapak Ibu. Nah, kita perlu memikirkan itu. Apa yang sedang kita kerjakan, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang memang bermanfaat, yang memang baik, yang memang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, inilah dua motivasi yang perlu kita pikirkan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang tindakan kita, maka tadi saya katakan tindakan kita itu didukung oleh motivasi. Kalau motivasi kita benar, let's say katakan kita melakukan investasi dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kita juga harus menyadari bahwa motivasi yang benar itu harus juga nyata oleh tindakan yang benar. Artinya kalau motivasi kita benar untuk memuliakan Allah, maka seharusnya tindakan kita ketika kita melakukan action untuk itu, maka kita juga melakukan itu dengan satu tindakan yang benar, tindakan yang tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Jika tujuan dari tindakan kita itu adalah sesuatu untuk memuliakan Tuhan, maka saya yakin tindakan kita itu pastilah memperhatikan kepentingan orang lain juga. Gitu ya, karena kita mengerjakan itu untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan Tuhan ingin ketika kita memuliakan Tuhan, itu kita menunjukkan dengan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang tindakan ini, maka ini terkait kembali kepada bagaimana kita berinvestasi dan menganalisa investasi itu, apakah investasi yang kita akan lakukan itu adalah investasi yang memperhatikan kepentingan orang lain, atau sebaliknya investasi itu hanya memperhatikan kepentingan kita. Tadi Pak Dongam sempat menyinggung tentang investasi bodong dengan sistem member get member atau MLM begitu ya. Bapak Ibu, saya seringkali melihat ketika kita bicara member get member, MLM, maka kita harus melihat jauh ke depan dan kedalaman dari bisnis itu. Apakah member get member itu hanya akan menguntungkan orang-orang pertama dan merugikan orang yang terakhir, atau memang member get member itu ada satu produk yang baik yang memang dilakukan atau dikerjakan dengan sistem yang benar begitu. Nah, tapi seringkali ketika kita bicara investasi yang menghasilkan hasil yang spektakuler, maka biasanya itu dikerjakan di dalam sistem member get member atau MLM yang memberikan keuntungan hanya kepada orang-orang yang pertama saja. Tetapi orang-orang yang ikut di belakangnya ini ketika nanti sudah tidak dapat lagi merekrut orang lain, maka mereka akan mengalami kerugian. Nah, Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam investasi seperti ini, kita harus memikirkan begitu. Apakah kita juga memikirkan kepentingan orang-orang nanti yang ada di belakang kita? Jangan sampai kita itu mengeruk keuntungan, menuai keuntungan di depan, tetapi sebenarnya kita juga tahu pasti bahwa nanti orang-orang yang di belakang kita itulah yang akan menanggung keuntungan kita dengan kerugian yang mereka alami. Nah, kalau kita mengerjakan hal itu, Bapak Ibu, maka kita juga harus mewaspadai. Kita, kalau motivasi kita memuliakan Allah, maka tidak seharusnya tindakan kita itu bertentangan dengan motivasi untuk kemuliaan Allah itu. Oleh karena itu, mari kita menjauhi investasi-investasi yang dengan jelas kita bisa membaca atau meraba bahwa itu nanti akan menimbulkan kerugian yang besar kepada orang-orang yang berikutnya, orang-orang yang akan masuk kepada investasi itu selanjutnya, yang akan menanggung kerugian karena keuntungan kita. Nah, ini perlu kita pikirkan, karena Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Saudara. Ya, itu kira-kira apa yang saya bisa sampaikan, dan kesimpulannya saudara adalah agar kita dapat berinvestasi dengan aman dan hati-hati, kita perlu memperhatikan motivasi apa yang menggerakkan kita untuk berinvestasi. Apakah itu sungguh motivasi karena kita mencintai Tuhan, karena kita ingin memuliakan Tuhan, atau motivasi karena kita ingin mendapatkan kenyamanan dunia, dan justru karena kita mencintai dunia ini. Ya. Seorang penulis mengingatkan kepada kita bahwa kita ini hidup di dunia sebagai pendatang, pilgrim, orang yang merantau. Harta kita di dunia ini sementara, karena kita punya tanah air yang kekal, yaitu di surga. Ketika kita memikirkan investasi, apakah kita mengingat bahwa apapun yang kita dapatkan di dunia ini semuanya sementara. Ini adalah tanah rantau yang satu hari kita harus tinggalkan.
Yang kedua, saudara, pastikan kita melakukannya itu dengan motivasi karena kita ingin memuliakan Tuhan, bukan karena motivasi yang lain yang salah, yaitu motivasi ingin mengejar kekayaan, mengejar kenyamanan hidup, motivasi karena kemalasan kita untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu memastikan hal itu. Yang ketiga, pastikan bahwa kalau kita berinvestasi, kita tidak berinvestasi pada bidang-bidang yang merugikan orang lain demi keuntungan kita. Bisa itu dalam bentuk sistem MLM yang tidak benar, yang merugikan orang lain. Bisa juga itu dalam berinvestasi di aset-aset atau properti-properti atau hal-hal perdagangan yang membuat orang lain susah, gitu ya. Kalau kita investasi itu dalam banyak hal, maka hal-hal yang membuat orang lain susah, maka kita harus menghindari investasi yang demikian. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira yang saya bisa sampaikan terkait dengan investasi. Dan satu hal yang saya ingin tambahkan adalah ketika tadi Pak Togar menyinggung tentang pinjol. Nah, pinjol ini juga salah satu investasi atau bisnis yang bisa dilihat dari dua arah. Yang arah pertama adalah orang-orang yang meminjam yang dirugikan. Arah yang satu lagi adalah orang-orang yang seringkali bisa mendapatkan keuntungan karena mereka sebagai orang yang memberikan pinjaman. Banyak sekali sudah software-software yang mendukung untuk kita bisa memberikan pinjaman kepada orang lain dengan bunga yang besar untuk keuntungan kita. Nah, ketika kita ditawari atau kita tergiur oleh investasi yang seperti ini sebagai peminjam dalam konteks bisnis pinjaman online, kita juga harus mengevaluasi hidup kita. Apakah kita melakukan itu benar atau tidak di hadapan Tuhan? Karena kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma, sudah pasal yang ke-13 ayat 8 dikatakan jelas bahwa kalau bisa kita itu jangan pinjam. Kalau kita jangan pinjam, maka sebaliknya saudara, ya, orang jangan meminjamkan. Begitu. Dan kalau kita kembali kepada kitab Keluaran, di sana dikatakan bahwa kalau ada saudara kita yang susah gitu, yang membutuhkan, maka kita meminjamkan kepada dia tanpa kita mengambil keuntungan bunga dari dia. Bahkan dikatakan kita tidak boleh seperti tukang penagih hutang kepada dia. Artinya Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam memberikan pinjaman kepada orang lain, maka kita harus mendasarinya itu dengan satu pemahaman tentang kasih Kristus. Ya, kita pernah mengatakan kita harusnya saling mengasihi, memberikan pinjaman itu untuk menolong. Meminjam, saya seringkali ada teman-teman yang kadang-kadang sangat membutuhkan dan meminjam begitu. Maka saya biasanya akan melihat kalau itu memang untuk kebutuhan-kebutuhan yang pokok di dalam hidupnya, maka kita harus memberikannya itu tanpa mengambil keuntungan, bahkan dengan kerelaan kalau satu hari dia tidak bayar begitu. Tapi kalau ternyata kebutuhan-kebutuhan itu adalah terkait dengan bisnis dia, kebutuhan-kebutuhan mengembangkan bisnis, ini adalah bagian dari investasi yang kita perlu pikirkan. Apakah itu adil atau tidak gitu. Dan apakah kita siap kalau nanti ternyata investasi itu ada resikonya? Apakah resiko itu akan membuat hubungan kita, kasih kita itu luntur dan hancur? Itu menjadi pemikiran yang lain. Ya Bapak Ibu, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Mari kita bersama-sama menghidupi kehidupan kita ini dengan satu pemahaman. Tuhan panggil kita untuk memuliakan Tuhan, karena kita ini adalah milik Tuhan, dan biarlah itu mendasari setiap aktivitas kehidupan kita, khususnya ketika kita berpikir tentang investasi. Tuhan memberkati kita. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam sampai 35 menit. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada admin. Saat ini banyak sekali investasi bodong berkedok robot, bahkan hamba Tuhan, majelis, dan jemaat di gereja, ya, tidak dipungkiri ada juga yang ikut, bahkan banyak. Dan ini menjadi pergumulan, makanya kita mengadakan webinar ini. Bahkan menjadi leader robot-robot ini, wah, jadi leader ya. Saya sebagai jemaat, ini pertanyaan, dan teman sudah mencoba mengingatkan, tetapi mereka tetap ngotot. Bagaimana seharusnya pemimpin gereja menyikapi ya, atau bertindak di dalam hal ini, mungkin terkhusus, secara khusus hari ini, di dalam konteks gereja kita bersama, GKY. Juga bagaimana sebagai jemaat kita meresponi hal ini. Gimana nih, sebaiknya ini kemana ya? Pak Handoyo kali ya? Silakan Pak Handoyo. Oke, ini pertanyaan yang sulit ya, Bapak Ibu. Artinya begini, memang kembali tadi saya jelaskan bahwa hidup kita ini milik Tuhan, begitu ya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu kan pasti kita akan ukur kembali kepada apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Gitu.
dan apakah itu memotivasi, didasari oleh motivasi yang benar atau tidak. Baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat, kita semua masih hidup di dalam dunia yang berdosa, dan kita semua masih digoda untuk mengejar apa yang dunia tawarkan. Nah, kembali lagi ketika ditanyakan apa yang harus dilakukan gereja, salah satu yang dilakukan gereja yang harusnya bisa dikerjakan adalah dengan memberikan pembelajaran, pembinaan kepada jemaat tentang hal ini, dan juga bahkan kepada hamba Tuhan gitu ya, perlu pembinaan ulang. Hamba Tuhan kan juga manusia ya Bapak Ibu, yang masih punya hal-hal, keinginan-keinginan yang sama dengan manusia yang lainnya. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk kita evaluasi bersama di dalam kehidupan kita, seberapa jauh kita bisa melakukan pembinaan. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa gereja kita ini kan gereja ini kan satu tempat di mana kita bertumbuh sebagai tubuh Kristus, yang tidak ada hal yang mewajibkan kita untuk mengikuti sesuatu dan ada aturan hukumnya begitu ya. Nah, tapi yang ada adalah bagaimana kita hanya bisa memberikan nasihat, tapi kalau itu memang sudah melanggar doktrin-doktrin utama, maka yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan disiplin gereja, yang memang mungkin akhir-akhir ini itu jarang sekali dilakukan oleh gereja-gereja begitu ya. Tapi kalau kita melihat di gereja-gereja awal, maka disiplin gereja itu tetap ditegakkan untuk hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, apalagi menyangkut hal moral. Itu sih yang saya bisa sampaikan, kembali kepada pembinaan-pembinaan yang memang harus dilakukan oleh orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang expert di bidangnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Handoyo. Jadi seperti webinar yang sudah diadakan oleh GKI BSD dan GKI Citra ini juga merupakan satu sikap, satu hal untuk menyikapi ya jemaat, termasuk sebenarnya hamba Tuhan di dalam investasi ini, memperlengkapi. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sama seperti Pak Handoyo mendorong Bapak Ibu untuk sekali lagi mengingatkan saudara-saudara, rekan-rekan, keluarga sekitar yang mungkin masuk di dalam investasi bodong atau ilegal, ingatkan mereka, sekalipun mereka ngotot, jangan lupa mendoakan mereka, karena Tuhan yang mengubah hati. Kita tugasnya mengingatkan. Baik, pertanyaan berikutnya akan kita buka untuk live raise hand. Sudah ada dari Pak Mario Chandra, dipersilakan untuk bertanya secara langsung, Pak. Ya, halo, selamat siang Pak Tongam, Pak Handoyo, thank you. Siang, Pak Wedi. Mau tanya sama Pak Tongam, kalau kita kan memang, ya, thank you Pak. Kan kita memang sudah banyak mendengar Pak tentang instrumen investasi, dan kelihatannya nih ilegal sama yang bodong nih lebih banyak beredar nih Pak di ya secara iklan dan lain-lainnya. Nah, kalau begitu yang jadi saya masyarakat awam tentang investasi. Kalau begitu pertanyaan yang banyak muncul adalah, kalau begitu apa sih Pak instrumen investasi yang sebetulnya aman nih saat ini? Apakah memang ya udah kita udahlah yang tradisional aja, seperti apa? Deposito, reksadana, atau bahkan ya investasi-investasi yang lebih konvensional lagi, misalnya tanah, properti dan sebagainya. Apakah itu aja Pak yang memang yang saat ini memang jadi paling, ya nggak bisa bilang aman, karena aman pun juga relatif itu namanya investasi. Nah, tapi apakah itu Pak yang paling yang paling tepat lah mungkin gitu ya. Nah, itu pertanyaannya Pak, apa sih kalau begitu instrumen investasi yang memang sebagai masyarakat awam itu bisa lakukan, yang mungkin, karena ada beberapa yang saya juga pelajari, mungkin legal di luar tetapi ilegal, belum legal di Indonesia, belum diatur mungkin ketentuannya. Seperti kalau iklan kan banyak Pak, yang model binomo dan sebagainya, itu banyak sekali gitu. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk Pak Handoyo mungkin udah dijawab tadi Pak, batasan antara, kan kadang-kadang kita kan sebagai jemaat cukup pandai lah membungkus gitu ya keinginan dengan kata-kata kebutuhan gitu ya untuk masa tua dan sebagainya. Nah, batasannya sebenarnya apa sih? Kalau beberapa ada yang mengatakan bahwa ya sesuai dengan hikmat masing-masing gitu kan, tapi apakah ada Pak yang secara praktis bisa dijadikan batasan umum? Ya, karena kalau dibilang nggak merugikan orang lain, kadang-kadang kebanyakan kita nggak tahu Pak, apakah di ujungnya akan merugikan orang lain, gitu kan? Karena yang saya pernah dengar misalnya saham itu zero sum money game, gitu, zero sum. Jadi kalau misalnya kita untung, ada pihak lain yang ya hilang dananya gitu. Jadi
kebanyakan kita nggak tahu Pak, ujungnya itu akan merugikan orang atau tidak. Itu aja sih Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Silakan, siapa dulu? Pak Tongam, boleh. Ya, terima kasih Pak Mario, terima kasih. Jadi apa investasi yang aman? Nah, ini memang pertanyaan yang sangat sulit sebenarnya. Karena bagaimana tujuan kita untuk investasi itu juga mendasari kemana kita investasi. Seperti saya katakan tadi, kalau kita ingin hanya untuk mendapatkan uang secara singkat, kebutuhan mendesak, likuiditas kita yang utama, tentu menabung adalah yang paling utama tentunya. Menabung, deposito, atau beli emas, yang bisa secara serta-merta bisa kita lakukan pencairan, tidak tentu di properti. Apakah juga ini juga menjadi masalah? Apakah tanah dan properti itu selalu menguntungkan? Belum tentu juga. Ada juga tanah properti yang memang tiba-tiba ya berbeda dengan planning Pemda contohnya yang memang jadi turun harganya. Jadi yang pasti di sini adalah apabila kita ingin liquid, yang aman adalah deposito, tabungan, dan barang-barang yang memang perlu cepat dijual. Dan apakah di saham itu bisa menguntungkan? Sepanjang kita memang mengetahui bagaimana fundamental masing-masing perusahaan itu, atau kita beli saham-saham blue chip, ini memang walaupun dia turun secara reguler, dia kalau jangka panjang memang dia naik secara jangka panjang dari data empiris ya. Jadi kemudian juga yang aman seperti apa? Itu tadi kita juga bisa saat ini investasi di surat utang pemerintah, di obligasi pemerintah, itu juga memang investasi yang aman dan bisa returnnya lebih tinggi. Jadi tergantung pada bagaimana tujuan kita investasi. Tapi yang pasti kalau Bapak investasi bisa menghubungi manajer investasi yang memang kredibel tentunya, yang bisa memberikan solusi bagi kita penempatan dana kita. Apakah kita akan investasi di reksadana atau di mana? Tapi kami menyarankan menghubungi manajer investasi yang kredibel di dalam mengelola investasi. Itu Pak. Ya, thank you Pak Tongam. Baik, silakan Pak Handoyo boleh menanggapi pertanyaan keduanya Pak Mario. Ya, terima kasih Pak Mario. Yang pertanyaan kedua ini, yang pertama yang jadi bicara tentang sulit ya untuk menentukan. Iya, betul begitu ya. Artinya memang itu sulit. Tetapi Pak, menurut saya ada beberapa indikator yang kita bisa pegang. Begitu. Yang pertama jelas indikator kita adalah firman Tuhan. Tapi kembali lagi firman Tuhan pun kan seringkali tidak bicara secara spesifik begitu ya. Tapi secara prinsip umum kita bisa pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Pak Mario, terkait dengan ini adalah hati nurani kita itu akan berbicara. Saya berani mengatakan bahwa setiap kali kita akan mengambil satu tindakan apapun gitu ya, kalau itu Anda sedikit hal yang menyimpang pun, biasanya kalau kita betul jujur di hadapan Tuhan, maka hati nurani kita akan berbicara, begitu, yang menuntun kita. Kemudian yang ketiga, Pak Mario, adalah kemampuan analisa kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan analisa, dan itu yang harus kita gunakan secara maksimal. Tapi kemudian kita akan berpikir, ya kalau orang sudah biasa Pak, kalau kami nggak biasa analisa dan segala macam begitu. Maka ada satu lagi yang Tuhan berikan, yaitu orang-orang di sekitar kita untuk bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli. Kalau kita punya keraguan begitu, kalau kita punya keraguan, kita perlu untuk menghubungi orang-orang yang memang Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk bisa melihat dan melakukan analisa secara tepat begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tentunya kita berdoa. Karena kan Tuhan bilang kalau kita kekurangan hikmat, berdoalah, maka Tuhan akan memberikan hikmat dengan tidak tidak menarik balik begitu ya. Kita betul-betul Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bisa memikirkan itu. Nah, kembali lagi tadi Bapak bilang soal saham misalnya, kan kita nggak tahu ya yang apakah kita merugikan atau tidak merugikan orang lain secara jangka panjang. Nah, dalam pengalaman saya ketika mempelajari tentang investasi di saham, ada dua hal yang dua cara analisa yang kita bisa pahami Pak. Yang pertama adalah analisa fundamental. Analisa fundamental ini terkait bagaimana kita menganalisa proses bisnis dan keuangan dari satu perusahaan untuk kita bisa melihat sejauh apa potensi perkembangan perusahaan itu secara normal gitu. Dan dari analisa itu biasanya kita akan bisa melihat jangka panjang apakah perusahaan ini akan berkembang dengan baik atau tidak, dan apakah saya bisa berinvestasi dengan baik tanpa harus merugikan orang lain, karena ini adalah perkembangan perusahaan sebagaimana umumnya begitu.
Tapi yang kedua adalah analisa secara teknikal. Analisa teknikal itu bicara tentang kita akan melihat kira-kira naik atau turun ya. Kalau trennya begini, ini bisa naik nih, ini bisa turun nih. Nah, itu bagian itu sangat berbahaya gitu ya, karena disitulah orang akan orang-orang tertentu bisa mengalami loss, kerugian yang besar, dan orang tertentu bisa mengalami keuntungan. Kalau ada yang untung di titik itu, maka pada di titik itu juga pasti ada yang rugi. Nah, hal-hal yang demikian ini yang perlunya kita untuk mewaspadai. Dan kita hati-hati ketika kita berinvestasi di saham, kita harus memikirkan hal ini. Saya sendiri lebih cenderung untuk ketika kita mau investasi di saham, kita melihat kepada analisa fundamental dari perusahaan itu, di mana kita akan berinvestasi. Begitu sih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tongam dan Pak Handoyo untuk pertanyaan Pak Mario. Jadi saya simpulkan secara singkat saja. Kalau dari Pak Handoyo berarti jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap berdoa menggunakan hati nurani gerakan Roh Kudus, tapi juga satu sisi jangan lupa bukan cuma soal saya merasa, tapi juga gunakan akal budi yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menganalisa setiap manajemen investasi yang seperti tadi Pak Tongam bilang, carilah manajemen investasi yang memang sudah expert dan jelas di dalam di pakarnya, di bidangnya. Baik, silakan kita akan masuk kembali ke pertanyaan chat. Oke, pertanyaan berikutnya, ada argumen bahwa karena manusia diciptakan alam dengan kodrat bekerja ya, Kejadian 1 ya, maka dipandang bahwa orang Kristen yang tidak bekerja secara formal tapi mendapatkan penghasilan dari melakukan investasi telah melalaikan kodratnya. Jadi seakan-akan investasi itu nggak kerja ya gitu ya Pak Handoyo, mungkin saya simpulkan. Di sisi lain ada orang berpendapat bahwa melakukan investasi ini adalah pekerjaannya. Ya, mungkin nggak ada pekerjaan lain selain investasi, trading. Bagaimana pendapat Pak Handoyo soal ini? Silakan Pak Handoyo. Ya, kembali lagi ketika kita bicara ini kan kita harus bicara mendefinisikan apa itu bekerja, begitu ya. Bapak Ibu, apa itu bekerja. Kemudian juga ketika bicara apa itu bekerja, kan kita juga harus melihat apakah betul orang yang bekerja di bidang investasi itu bisa digolongkan tidak bekerja. Itu yang menjadi pemikiran dan pertanyaan kita kan sebenarnya. Dan menurut saya sih itu adalah bagian dari pekerjaan. Tetapi kan yang menjadi tujuan pemikiran kita ke depan ketika menjalani kehidupan ini kan bukan hanya masalah bekerja atau tidak bekerja, tetapi apa yang memotivasi kita bekerja di bidang itu, dan apakah kita memahami bahwa pekerjaan kita di bidang itu adalah satu pekerjaan yang memang merupakan panggilan Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kita, untuk kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, itu yang menjadi pergumulan-pergumulan sih. Itu pandangan saya demikian, Pak. Makasih. Terima kasih banyak Pak Handoyo. Baik, saya pikir kita 4 menit lagi ya sebelum nanti kita closing statement. Kemudian ada closing statement juga dari Pendeta Gunawan Tanu dan kita foto bersama. Silakan ditampilkan pertanyaannya. Semoga kita masih keburu beberapa pertanyaan. Mungkinkah investasi yang sudah terdaftar di OJK ujungnya nih ya bisa berakhir menjadi sebuah investasi ilegal? Apakah ada review rutin dari OJK? Wah, ini pertanyaan mengenai kinerja kali ya Pak ya. Mengenai perihal OJK nih. Silakan Pak Tongam boleh direspon. Ya, terima kasih Pak. Jadi OJK di dalam Undang-Undang 21 tahun 2011 merupakan lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Jasa keuangan itu terdiri dari sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank itu bisa asuransi, perusahaan pembiayaan, lembaga pensiun, dan lain-lainnya. Jadi yang dimaksud dengan investasi itu juga perlu kita rumuskan sebenarnya definisinya. Karena saya katakan tadi, kalau kita investasi di sektor jasa keuangan tentu bisa dalam bentuk tabungan, deposito di perbankan, atau kita beli saham atau reksadana melalui manajer investasi, atau kita sebagai pendana bagi pinjol, itu juga investasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang legal ini tentu di bawah pengawasan OJK. OJK melakukan pengawasan secara rutin. Itu, jadi tetap ada pengawasan dari OJK. Nah, kenapa ada contohnya sektor keuangan yang tutup atau tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang dilakukan yang diharapkan oleh undang-undang? Ya memang karena memang berbagai kemungkinan ya. Yang pertama mungkin ada fraud di sana yang dilakukan oleh orang dalam, atau memang dia tidak bisa memenuhi
kecukupan modalnya atau dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan sesuai perintah tertulis dari OJK. Jadi kalau dikatakan apakah menjadi ilegal, ya tentu kalau di perbankan contohnya kalau ada bank yang tutup atau dicabut izin usahanya, itu ada penjaminan tentu dari LPS sepanjang tabungan kita maksimum 2 miliar dengan bunga yang dilakukan adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh LPS, itu juga ada. Tapi kalau di asuransi tadi unit link itu belum ada penjaminan pegang polis. Nah, ini yang menjadi perhatian kita saat ini adalah bahwa kalau di asuransi itu sebenarnya bukan itu mengcover risiko pada dasarnya, mengcover risiko. Jadi kita tentu contohnya ya, kita asuransi kendaraan, kita tentu tidak akan kembali uang kita sepanjang kita tidak ada melakukan klaim. Tetapi pada saat kita klaim, dia akan biayai kita sepanjang sesuai dengan peruntukannya. Jadi kegiatan-kegiatan pengawasan OJK tetap dilakukan efektif, tetapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang harus ditutup. Nah, dulu pinjaman online itu ada 160-an entitas, sekarang 103. Karena mereka tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan OJK. Jadi bukan menjadi ilegal, tetapi ditutup seperti itu. Jadi dan tentu mengutamakan pada perlindungan masyarakat dan konsumen. Gitu Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Tongam. Waktu kita sampai di sini saja. Sebelum closing statement, satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Handoyo ya. Mungkin Pak Tongam juga boleh meresponi. Pak Handoyo, sampai batasan mana sebenarnya Pak kalau kita bahas ya bedanya antara investasi dan juga judi nih Pak. Jadi supaya kita juga jemaat nggak was-was. Aduh, ini kalau saya investasi saya kehitung judi nggak nih? Jadi sampai mana nih Pak, maksudnya kita bisa ngerti nih. Kalau tadi kan kita bahas soal motivasi atau mungkin ada hal yang perlu ditambahkan nih Pak soal itu. Silakan boleh merespon nih Pak Handoyo. Oke, thank you Pak Wendy. Ini sulit sekali ya gitu karena saya terus terang bukan ahli di bidangnya gitu. Tetapi paling tidak yang tadi saya sampaikan adalah Tuhan memberi kita hikmat ya untuk bisa melihat ketika kita berinvestasi itu harus ada hal-hal fundamental bisnis yang real, yang bisa diperhitungkan dengan baik, dengan segala resikonya. Maka itu menurut saya adalah satu investasi. Tetapi ketika tidak ada perhitungan fundamental bisnis yang jelas, itu judi bagi saya. Itu aja sih Pak. Karena kalau banyak halnya seperti hal-hal yang kita tidak bisa hitung. Saya terus terang sampai sekarang ini melihat kripto aset itu adalah sesuatu yang tidak punya fundamental yang bisa dipegang, sehingga ketika kita berinvestasi di situ, itu tidak ada kejelasan sama sekali, apakah akan untung ataukah akan rugi, dan itu buat saya gambling ya, perjudian yang kita nggak tahu. Tetapi kalau kita investasi dengan perhitungan-perhitungan yang jelas, fundamental yang jelas, maka itu adalah bagian dari investasi. Yang bisnis pun kan kita juga melakukan perhitungan-perhitungan. Walaupun tidak selalu untung, tadi yang dibilang Pak Togam juga, kita orang-orang bisnis juga tahu ketika kita memulai satu bisnis baru pun, apakah itu bisa dibilang gambling? Ya, enggak dong ya, karena waktu kita mulai bisnis baru pun kita selalu mendasarkan pada segala macam analisa. Terlepas dari apakah bisa rugi, pasti bisa, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Bisa saja kita mendesain bisnis, teman saya beberapa waktu yang lalu misalnya dia sudah memikirkan uangnya diinvestasikan untuk bangun rumah kos segala macam. Sudah jadi rumah kosnya kena pandemi gitu. Ya itu sudah bisa dihitung, tapi apakah pandemi itu bisa dikontrol sama dia? Tidak bisa dikontrol. Ya akhirnya ya sudahlah nganggur begitu. Tapi ya untung bukan uang hutang gitu. Itu uangnya sendiri ya, nggak terlalu masalah. Hal-hal ini yang mungkin bisa menjadi patokan buat kita. Kurang lebihnya itu, tapi lebih dalam, maaf saya tidak bisa menjawab lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Wendy. Siap, terima kasih Pak Handoyo, semoga bisa menolong menjawab pertanyaan dan curiosity ya, rasa penasaran kita soal finansial, soal investasi, dan juga soal judi ya, ada hal-hal yang bisa kita perhitungkan secara fundamental, hal-hal yang bisa kita pegang, atau kita gambling, kita seperti lempar dadu ya, terus kita tutup mata, pokoknya apapun yang terjadi ya. Baik, Bapak Ibu, kita silakan, saya persilakan untuk Pak Tongam terlebih dahulu, boleh closing statement Pak, mungkin beberapa kalimat singkat, dan kemudian Pak Handoyo, dan akan ditutup dengan ucapan terima kasih dari Pak Gunawan, Pendeta Gunawan Tanu juga. Silakan kepada Pak Tongam terlebih dahulu. Terima kasih Pak Wendy, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi di acara ini, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau masih banyak
hal-hal yang perlu digali namun tidak terjawab dalam sesi ini. Dan kami sangat berharap kalau Bapak Ibu ingin kami melakukan edukasi sosialisasi di tempat Bapak Ibu, silakan hubungi kami sangat berterima kasih karena bagian dari tugas kami adalah mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak di investasi ilegal ini. Yang kedua, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sebenarnya. Jadi bagaimanapun kami di Satgas Waspada Investasi atau pemerintah memberantas sekeras apapun, kalau masyarakatnya juga tidak ambil bagian di sana percuma. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk melaporkan kalau ada penawaran dengan iming-iming imbas tinggi, yang kedua tidak ikut atau tidak memberikan testimoni kepada yang lain untuk ikut-ikutan. Nah, peran ini perlu kita lakukan sehingga kita bisa bersama-sama memberantas investasi ilegal. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tongam. Silakan Pak Handoyo boleh closing statement. Ya, terima kasih Pak Wendy. Ya Bapak Ibu, tadi saya ingin kembali menekankan bahwa hidup kita ini milik Tuhan, gitu ya, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita harus mengkorelasikan apakah apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan sebagai pemilik hidup kita, gitu. Dan saya tahu ini tidak mudah, tetapi biarlah kita terus punya semangat untuk belajar, semangat untuk merenungkan bersama bagaimana kehidupan kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga terus bisa mendukung satu dengan yang lain untuk berjalan bersama-sama, belajar bersama-sama untuk menyikapi segala tantangan dunia ke depan, khususnya dunia investasi ini dengan hati yang gentar dan takut akan Tuhan. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf juga kalau mungkin tidak banyak hal yang saya bisa sampaikan dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang memuaskan dalam menjawab karena keterbatasan pemahaman. Saya minta maaf juga untuk hal itu. Sekali lagi terima kasih buat Pak Gun dan rekan-rekan dari GKY Citra dan BSD yang sudah memberikan kepercayaan pada pagi sampai siang ini. Terima kasih Pak Wendy. Baik, terima kasih Pak Handoyo. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Tongam dan Pak Handoyo yang sudah membawakan kedua sesi ini dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian boleh memberikan apresiasi melalui reaction di bawah, baik itu di laptop, baik itu di handphone, mungkin boleh clap hand dan segala macam sebagai ucapan terima kasih. Dan kami persilakan kepada Pendeta Gunawan Tanu untuk boleh menyampaikan kata-kata penutup sekaligus memimpin kita dalam doa ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara Pak Tongam dan juga Pak Handoyo. Saya merasa ini satu hal yang sungguh luar biasa. Kita gereja jarang sekali mengadakan seminar-seminar seperti ini. Padahal ini adalah kebutuhan yang sangat real yang digumulkan oleh jemaat kita. Pak Tongam, terima kasih, Tuhan berkati. Pak Handoyo, terima kasih, Tuhan berkati. Sebenarnya saudara-saudara memang kita terpikir tadinya bahwa seminar ini ada 3 pembicara, tetapi karena mengingat waktu hanya 2 jam, kita akhirnya prioritaskan untuk kedua pembicara kita pada saat ini. Jadi mungkin nanti kalau kita ada kesempatan lagi dan GKY Citra dan GKY BSD bisa bekerja sama lagi, kita bisa mengadakan seminar tentang investasi atau tentang konsep investasi secara Kristiani mungkin ya. Nanti kita akan undang pembicara yang memang bisa menjabarkan konsep investasi yang tadi mungkin lebih detail lagi tentang bagaimana konsep investasi yang sesuai dengan firman Tuhan, apakah itu judi atau bukan, dan lain sebagainya. Begitu. Tapi hari ini 2 jam kita sudah mendapatkan informasi yang begitu luar biasa dari kedua pembicara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, pergumulan kami ya Tuhan tentang kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya seperti firman Tuhan mengatakan pada kami ya Tuhan, di dalam Filipi pasal keempat ayat 19, Tuhanlah yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami yakin dan percaya firman Tuhan ini bukan membuat kami tidak perlu bekerja, bermalas-malasan, tetapi kami ya Tuhan betul-betul harus menghindari rasa khawatir, tetapi kami mengerjakan bagian kami ya Tuhan. Kami telah diberikan talenta oleh Tuhan, dan talenta itu Tuhan tidak inginkan kami hanya pendam. Tuhan inginkan talenta itu kami gunakan, kami kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Talenta ini kami gunakan untuk kepentingan sesama kami manusia ya Tuhan. Sehingga betul-betul ya Tuhan, keberadaan kami menjadi berkat
buat orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk 2 jam ya Tuhan kami bersama-sama dengan Pak Tongam dan juga Pak Handoyo. Kedua hamba-Mu ini sungguh luar biasa, Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan berkati beliau terus ya Tuhan, di dalam jabatan mereka, dalam pekerjaan mereka, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka berdua adalah anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat yang telah mengikuti seminar ini, yang mereka juga mendapatkan hikmat ya Tuhan daripada Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan tahu bagaimana mengelola uang yang telah Tuhan berkatkan pada mereka ya Tuhan, sehingga uang ini betul-betul ya Tuhan dapat digunakan secara optimal dan dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendapatkan faedah buat sesama mereka manusia. Terpuji nama Tuhan, ya berkat daripada Allah itu tunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mas Gunawan. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum bubar ya. Jadi saya akan stop fokus. Baik, silakan Bapak Ibu jika ingin menyalakan video sudah saya izinkan. Kita akan dibantu oleh Pak Mario untuk memfoto kita semua. Kepada Pak Mario mungkin boleh bantu. Oke, sebentar ya. Halaman 1 dulu. Sebentar.